レンカノとして最後まで協力はするわ。いい。え？君がいい。運命なんて言えないatoraseci. Oh, udah mulai toh. Iya halo, kembali lagi bersama saya di channel Milias Production. Dan hari ini saya akan mereview anime lagi. Anime yang baru tamat di tahun 2020 ya. Minggu kemarin tamatnya, tapi baru saya review sekarang karena masih mencari-nyari waktu ya. Karena kuliah ini masih UTS-UTS-nya, jadi saya masih berusaha mencuri waktu untuk produktif ya guys ya. Ya langsung aja kita akan mereview anime apa, yaitu anime Kanojo Karishimasu. Anime romance yang sangat populer, bahkan bisa menyaingi Oregairu ya guys ya. Studio yang menggarap anime ini sendiri adalah TMS Entertainment, dan anime ini merupakan adaptasi manga ya guys ya. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa like jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa share-nya, dan jangan lupa nyalain notification button-nya. Oke, jadi anime ini menceritakan tentang sebuah layanan unik yang ada di Jepang yang bernama rental pacar, di mana kita bisa merental pacar atau menyewa pacar untuk kita ajak kencan ya guys ya. Kazuya Kinoshita, seorang mahasiswa yang baru saja patah hati setelah diputus pacarnya, memutuskan untuk mengisi kekosongan hidupnya dengan menggunakan jasa rental pacar. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang rental pacar yang sangat cantik yang bernama Misuhara Chizuru. Hubungan pelanggan dan rental pacar mereka pun dimulai. Pada awalnya hubungan mereka hanyalah pelanggan dan rental pacar, namun hubungan mereka semakin rumit ketika Kazuya memperkenalkan Chizuru kepada neneknya. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime Kanojo Karishimasu ini. Dan ya, menurut saya anime ini bagus guys, mantep banget. Ceritanya juga bagus ya, mengadaptasi ya hampir keseluruhan kehidupan nyata guys, gak keseluruhan ya. Tapi ya bagus banget lah pokoknya, meskipun ceritanya agak mungkin sedikit too good to be true ya guys ya. Tapi ceritanya enjoyable banget, konflik-konfliknya juga lumayan ya guys ya. Dan relationnya Kazuya dan Chizuru ini juga disajikan dengan cukup baik, meskipun relationship developmentnya mereka itu agak lambat jika dibandingkan anime-anime romance yang lain ya guys ya. Dan ya mungkin kalian agak kendala sama karakternya yang agak ampas ini ya guys ya. Tapi menurut saya, pandangan saya sedikit berbeda dengan MC di karakter Kanojo Karishimasu ini ya. Kazuya Kinoshita ini sangat klop banget sama konsep ceritanya. Mungkin karena perbedaan derajat Chizuru sama Kazuya ini ya guys ya, dimana usahanya Kazuya itu bakalan terlihat jelas untuk mendapatkan Chizuru. Misara! Dan di sini sebenarnya Chizuru itu sudah punya rasa ya sama Kazuya ya. Tapi sayang banget hubungan mereka ini di animenya sendiri ini masih digantung ya guys. Bahkan di manganya sendiri pun masih gantung. Tapi ya kira-kira udah ada rasa lah mereka berdua ini. Jadi mantap banget. Oh iya, karena anime ini romance komedi, jadi komedinya juga dapat banget ya dari perilaku sengkleknya si Kazuya. Terutama ya kalian tahu sendiri lah. Oke, saya nggak bisa menjelasin di sini karena ini ya saya berusaha menciptakan komunitas yang cukup baik. Oke, langsung aja. Yang sangat disayangkan dari anime ini mungkin karakter developmentnya ya, tapi ini mungkin dari manganya juga, jadi saya nggak bisa menyalahkan. Dan beruntung banget TMS Entertainment juga agak ngebut ya di anime ini ya, karena keampasannya si Kazuya ini memunculkan stigma bahwa MC-nya ini sangat ampas, dan sehingga animenya sendiri itu gak layak tonton. Jadi good job banget, ini salah satu percepatan dalam suatu project anime yang gak terlalu cepat dan pas gitu lah. Oke, kita langsung aja ke pendalaman dan pengembangan karakternya ya guys ya. Untuk pendalaman karakternya ini, Kazuya Kinoshita ini diisi oleh Horiyushun ya. Horiyushun ini saya nggak tahu, tapi kelihatannya setelah saya melihat database di MAL itu, Horiyushun ini masih ya bisa dibilang baru lah ya usianya di dunia perseiyuan ya guys ya. Dan untuk Misuhara Chizuru ini dimainkan oleh Amamiya Sora ya guys ya. Dimana kalau kita tahu Amamiya Sora itu sudah cukup senior dalam
dunia perseiyuan, jadi ya no doubt lah. Untuk Gorieshun sudah bagus banget kok. Meskipun usianya masih bisa dibilang relatif baru dalam dunia perseiyuan, tapi untuk anime ini mantap banget. Oke, untuk karakter lainnya seperti Ruka ya, Sarashina Ruka ini. Aduh. Sarashina Ruka ini ya, kalau kalian tahu ini seiyunya yang mengisi suaranya Sarashina Ruka ini ya Naoto Uyama yang barusan kalah di anime Oregairu ya guys. Jadi ya Naoto Uyama ini juga sudah cukup senior dalam dunia perseiyuan. Tapi entah kenapa saya agak kurang srek aja sama seiyunya ya, Sarashina Ruka ini. Entah kenapa Naoto Uyama sama Sarashina Ruka ini kombinasinya agak kurang gimana gitu. Kurang klop aja gitu. Dan untuk Sakura Sawasumi ini dimainkan oleh Takahashi Rie yang bisa dibilang saya sudah cukup banyak dengar tentang namanya, jadi bisa dibilang cukup senior dalam dunia perseiyuan dan pendalamannya sangat mantap banget di sini. Dirinya dapat dan dirinya dapat di sini. Dan dirinya dapat banget. Kalau kalian tahu Sakura Sawasumi ini di manganya sendiri juga malu-malu gitu ya guys. Jadi mantap banget. Dan untuk Yuki Aoi yang memainkan suaranya Nanami Mami ya guys, ini sedikit keunikan dari seiyuu ini karena seiyunya sendiri mengaku bahwa Nanami Mami ini merupakan karakter yang paling dia benci ya guys. Tapi untuk orang yang selevel dia yang mengatakan itu sudah cukup bagus untuk dalam pendalaman karakternya ya guys ya. Untuk pengembangan karakternya jelas ada di sini ya, terutama di MC-nya sendiri. Tapi sedikit banget nih. Jadi ya kalian jangan heran lah ya guys ya, karena MC-nya itu ampas karena pengembangan karakternya sendiri juga sedikit di sini. Ya itu untuk pendalaman dan pengembangan karakternya. Jadi kita langsung aja ke grafisnya di sini. Grafisnya di sini ya gak ada yang spesial ya, standar anime 2017-an saya sudah ngomong di first impression saya, nggak ada yang spesial. CG yang dipakai juga nggak banyak-banyak, nggak mulu-mulu. Mungkin selling price-nya di sini bukan di grafisnya ya guys, melainkan di story-nya yang cukup bagus ya guys. Jadi untuk grafis sih gak ada masalah ya sebenarnya ya. Desain dan animasi karakternya juga stabil, gak ada muka berat, jadi jangan ragu untuk nonton anime ini. Oke, langsung aja kita ke soundnya yang mencakup opening, ending, dan soundnya sendiri. Untuk opening songnya dinyanyikan oleh The Peggies yang menyanyikan Seishun Butayaru ya sebelumnya ya, yang berjudul Centimeter. Saya kasih preview-nya. Ya, bisa dibilang opening song dari anime ini merupakan opening song yang paling bikin saya terngiang-ngiang ya guys, karena ya enak banget gitu guys. Kalau kalian tahu lirik-liriknya itu cukup menggambarkan animenya banget ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu makna-makna dari lirik-liriknya ini, kalian bisa cari di Google. Jadi saya buat kesimpulan ini berdasarkan translation-nya. Saya cari di Google gitu. Oke, langsung saja untuk ending songnya dinyanyikan oleh, ada dua ya di sini ya ending songnya. Oke, jadi untuk ending songnya ini dinyanyikan oleh Halka yang menyanyikan ending songnya Wotaku Nikoi wa Mutsukashi ya. Untuk yang berjudul Kokuhaku Banji Jump ya guys ya. Saya kasih previewnya. Dan ya itu untuk ending songnya. Jujur ending songnya ini ya bisa dibilang cukup riang ya guys ya. Jadi cukup enak, tapi gak enak-enak banget. Yang saya bingung ini kenapa ilustrasinya seperti itu ya guys ya. Kalian tahu sendiri lah ya guys ya. Saya pun sebenarnya tahu ya maknanya ya, tapi ya saya lebih baik saya memilih untuk tidak menjelaskannya di sini. Jadi kalian bisa tahu lah dari ilustrasinya sendiri. Untuk ending yang kedua ini berjudul First Drop, dinyanyikan Halka juga ya. Kalau kalian tahu, First Drop ini dinyanyikan ketika flashback masa lalunya si Sarashina Ruka ini ya guys. Saya kasih previewnya aja. Dan untuk ending song yang kedua ini cukup enak ya guys ya. Nggak kalah sama opening satunya. Gak kalah sama lagu openingnya ya guys ya. Jadi untuk tiga lagu ini ya saya paling seneng itu Centimeter The Peggies sama First Drop ini ya guys ya. Untuk yang
yang apa ini Kokuhaku Bungee Jumping ini agak kurang. Jadi ya tapi masih enak kok guys. Halka is the best lah. Ya untuk soundnya sendiri sudah cukup bagus. OST yang mendukung scene-nya juga cukup mendukung ya guys ya. Jadi no top lah buat soundnya. Jadi itu review anime Kanojo Karishimasu versi Milios Production. Nah, apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Sebelum saya ngomong itu, silakan kalian nonton cuplikan ini. テレビアニメ彼女をお借りします2期制作決定 Nah, jadi dari cuplikan itu ya kalian bisa tahu lah ya guys, anime ini sudah mendapatkan kelanjutan seasonnya, bahkan langsung diumumin ya guys ya. Tapi menurut saya anime ini memang layak banget kok dapat season 2 karena animenya sendiri yang cukup populer dan ceritanya cukup bagus. Terus endingnya juga masih gantung ya kalau kalian tahu ya. Dan ya meskipun di manganya juga masih gantung sih sebenarnya, tapi ceritanya cukup seru kok untuk diikuti. Dan saya sarankan untuk membaca manganya ya jika kalian agak kurang sabaran gitu. Jadi ya silakan membaca manganya. Kalau kalian tahu mangakanya ini namanya Miyajima Reiji ya, Miyajima Sensei ya kalau kita ngomong ya. Dan bisa dibilang Miyajima Sensei ini merupakan mangaka tercepat di dunia itu. Bagaimana enggak kalau kalian tahu mangaka Kanojo Karishimasu itu update setiap 1 minggu sekali. Jadi ya itu intensitas yang cukup cepat. Oke, segitu aja video hari ini. Menurut saya Kanojo Karishimasu ini merupakan anime yang bagus, nggak kalah pamor sama Oregairu dan anime romance lainnya seperti Yesterday wo Otate. Dan ya, segitu aja video hari ini. Jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya, dan jangan lupa subscribe-nya. Dan pastinya jangan lupa nyalain notification button-nya untuk mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. See you guys. Bye-bye. Bye bye yesterday 365日分の出来事僕を